Oke, kita akan masuk di dalam bab berikut yaitu limit dan kekontinuan. Dan limit ini merupakan dasar dari kita belajar bab selanjutnya yaitu turunan ya. Nah, untuk limit ini uh, kalau di program studi matematika itu matematika dasar itu dikenal sebagai kalkulus, jadi dia lebih dalam ya 44 SKS. Nah, kalkulus itu sebenarnya itu adalah studi tentang limit. Jadi, sebenarnya semua di dalam kalkulus itu ya kita belajar hanya tentang limit intinya, inti dari kalkulus. Nah, apa sih itu limit? Nah, lihat definisi limit. Limit itu adalah kita katakan bahwa limit fx, x menuju c sama dengan L, itu artinya ketika x itu menuju ke C di sekitaran, tetapi dia berbeda dengan C, maka fx juga ada di sekitar L. Jadi dikatakan bahwa kalau limit dari x itu dia menuju C, tapi dia bukan C, um, ada, maka fx itu juga ada di sekitar L. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, kalau contoh saya punya gini, fx sama dengan x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1. Nah, kalau saya masukkan, gantikan x-nya itu sama dengan 1, maka dia jadinya seperti ini. 1 pangkat 3 kurang 1 bagi 1 kurang 1 itu sama dengan 0 per 0. Ya kan? Nah, makanya kita akan mencari nilai-nilai dari x itu sendiri dan nilai dari y atau fx. Nah, saya kasih contoh di sini. Misalkan saya punya ini ya, yang tadi. X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1. Ini adalah nilai Y-nya. Nah, ketika kita masukkan nilai yang ada di sekitar X, jadi kalau saya punya ini kan X-nya 1 ya. Nah, nilai yang ada di sekitar X, berarti ada di sini, ada di sini. Ya kan? Nah, saya ambil yang paling atas itu 1,1, 1,01, 1,001. Jadi ambil dari sini ke arah ini. Kemudian dari sini ke arah sini. Ya. Kemudian yang dari kiri saya ambil 0,99 yang mendekati 1. 0,999, 0,99, 0,9. Kita masukkan ke nilai Y. Y-nya sama dengan apa? Y-nya sama dengan X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1. Iya kan? Nah, hasilnya adalah ini. Jadi kan kita kalau masukkan ya, 1,1 pangkat 3 kurang 1 bagi 1,1 kurang 1. Ya kan? Nah, dia hasilnya adalah 3,310. Kita masukkan di sini. Kemudian kita pilih yang 1,01, 1, ini. Hasilnya ini. Kemudian kita pilih yang paling kiri dari X menuju dari kiri. 0,99, 0,99, 0,9. Hasilnya ini. Nah, kita lihat bahwa nilai-nilai ini dia apa? Dia menuju ke angka berapa? Dia menuju ke angka 3. Maka dikatakan bahwa limit dari X pangkat 3 kurang 1 bagi X kurang 1 itu sama dengan 3. Dapatnya dari mana? Bisanya. Kalau kita nggak pakai tabel, nah kita pakai yang ini. Jadi, kalau saya punya ini dia, ya, limit dari ini ya. Ini kita faktorkan, X pangkat 3 kurang 1. Ini kan sama dengan kalau saya punya X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X kurang X kuadrat kurang X kurang 1. Ya kan? Ini kan selesai. Ini selesai. Tinggal X pangkat 3 kurang 1. Ini dia. Nah, setelah kita selesaikan persamaan ini kan dia menjadi X kuadrat tambah X plus 1. Oke. Nah, hasilnya adalah 3. Jadi limit dari X pangkat 3 kurang 1 bagi X kurang 1 itu adalah 3. Saya. Oke, kemudian contoh yang kedua misalkan. Saya punya ini, tentukan limit dari fx sama dengan 4x kurang 5 untuk x menuju 3. Berarti kita tuliskan limit dari x menuju 3 dari 4x kurang 5 ya. Nah, ini bisa langsung aja kita masukkan menjadi 4 kali 3 kurang 5.
12 kurang 5 berarti dia sama dengan 7. Ya. Nah, sekarang kalau limit ini. Nah, kalau limit ini, kalau saya masukkan, ya, kita gantikan nilai X dengan 3, berarti 3 kuadrat kurang 3 kurang 6 bagi 3 kurang 3 ya. Terus ini adalah 9 kurang 9. Jadi 0 per 0. Nah, nggak bisa kita menyelesaikan limit kalau hasilnya adalah 0 per 0. Makanya kita harus buat yang pemfaktoran ya. Jadi kita harus buat pemfaktoran. So, kita buat menjadi limit X menuju 3 dari X kuadrat kurang X kurang 6 bagi X kurang 3 itu sama dengan limit kita faktorkan menjadi X kurang 3, X tambah 2 bagi X kurang 3. So, ini selesai. Dia menjadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi, limit dari ini adalah 5. Bukan ini yang di atas yang 0 per 0. Kemudian yang nomor 3, kita coba-coba aja ya. Kita coba-coba aja. Ini kita masukkan langsung. Jadi, 7 per 2 tambah 4 kali 7 kurang 21 bagi 7 tambah 7 ya. So, ini menjadi 49 tambah 28 kurang 21 bagi 14. Kan? Nah, ini jadi berapa? 49 tambah 7, 56 ya. 56 bagi 14 adalah 4. Ya. So, ini bisa karena dia tidak 0 per 0. Tapi kita juga bisa pemfaktoran. Ya. Kita bisa pemfaktoran. Kasih contoh. Nah, limit ini, limit yang di T kuadrat ini, ya. T kuadrat tambah 4T kurang 21 per T tambah 7. Itu saya bisa faktorkan menjadi limit T menuju 7 dari T tambah 7 kali T kurang 3 bagi T tambah 7. Terus ini selesai, tinggal limit dari T menuju 7 dari T kurang 3. So, ini menjadi 7 kurang 3, ini adalah 4. Terus sama aja dengan ini. Ya. Jadi kalau bisa dimasukkan kemudian nilainya adalah bilangan real, itu enggak apa-apa. Tapi kalau 0,0 Anda harus cari nilai Anda harus cari rumus yang bisa difaktorkan ya, cari cara lain. Nah, silakan mengisi kode presensinya untuk hari ini. Kemudian setelah kita belajar tentang definisi limit, ada satu pokok bahasa yang namanya limit kiri dan limit kanan. Jadi, limit kiri itu adalah ini dia. Kalau kita baca sini, artinya ketika X itu mendekati, tetapi mendekati C dari kanan, maka fx-nya itu juga mendekati L. Kemudian kalau dikatakan dia limit kiri jika X itu mendekati C dari sebelah kiri, maka fx juga itu mendekati L. Nah, itu biasanya itu seperti fungsi-fungsi ini ya, fungsi-fungsi. Kan dengan limit yang tadi ya. Jadi kalau saya punya limit yang didekati dari kiri dan limit yang didekati dari kanan ya. Seperti sebelumnya contoh yang ini. Nah, ini kan mendekati 1 dari kanan ya. Jadi 1,1, 1,00, 1,001, 1,01, 1,1 dan seterusnya. Kemudian kalau didekati dari kiri 0,9, 0,99, 0,999 dan seterusnya. Ya. Nah, yang didekati dari ini yang 0,9 dari kiri itu sama dinamakan sebagai limit kiri, sedangkan didekati dari kanan itu dinamakan sebagai limit kanan. Nah, limit itu, jadi apa sih fungsi limit kiri, limit kanan? Limit kiri dan limit kanan apabila dia sama nilainya berarti
itu sama saja dengan limit fx dari x menuju c. Jadi dia sama dengan L. Jadi kalau dia tidak sama, maka limitnya itu tidak ada. Saya contoh, saya punya ini. Limit dari fx sama dengan, dia bernilai minus x, y-nya adalah minus x jika x-nya kurang dari 0. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di garis bilangan kayak gini nih. Jadi saya punya sini kan ada 0 dan ada 1 ya. Nah, kalau x-nya kurang dari 0, jadi dia kalau x-nya kurang dari 0, yang sebelah sini nih, yang sebelah sini, itu nilai y atau nilai fx-nya itu sama dengan minus x. Tapi kalau di antara ini, ya, di antara ini 0-nya masuk ya, itu y-nya sama dengan x. Kalau yang di bagian atas, x-nya masuk, ini, itu y-nya sama dengan 1 tambah x. Jadi ada 3 fungsi. Nah, kemudian dibilang gini, tentukan limit dari fx, x menuju 0. Nah, di sini kan 0-nya ada 2 ya. 0, 0. Di bawah juga ada 0. Maka cara menyelesaikannya gimana? Pertama, yang tadi kita sudah saya katakan bahwa dia bisa didekati dari kiri dan bisa didekati dari kanan. Dari kiri namanya limit kiri, dari kanan namanya limit kanan ya. Oke. Nah, berarti kita buat ya. Jadi limit x menuju 0 dari fx itu sama dengan L jika apa? Jika limit dari x menuju 0 dari kiri dari fx itu nilainya sama dengan limit dari x menuju 0 dari kanan dari fx. Ya? Nah, kita coba ya. Berarti yang pertama kita coba untuk limit yang dari kiri. Berarti limit x menuju 0 dari kiri. Dari fx. Yang mana dia limitnya? Kalau 0-nya dari kiri, berarti kita lihat sini 0. 0 dari sebelah kiri. Dari kiri yang mana? Yang ini. Yang y-nya adalah negatif x. Berarti limitnya adalah, berarti fx-nya adalah negatif x. So, kita ganti aja. Dia adalah 0. Kemudian, x-nya kita ganti dengan 0 ya. Kemudian dari kanan, limit x menuju 0 dari kanan. Dari fx. Kita ganti dari kanan ya. Nah, kita lihat di sebelah atas. Di garis bilangan ini. Yang dari kanan berarti yang dari sini lah ya. Berarti y-nya sama dengan x. Ya. Berarti limitnya itu adalah x menuju 0 dari kanan dari x. So, ganti aja nilai x dengan 0. Dia jadi 0. Ya. Jadi, karena jadi limit dari fx, x menuju 0, itu adalah 0. Ya. Jadi, sehingga kesimpulannya di sini bahwa limit x menuju 0 dari fx sendiri itu sama dengan 0. Kenapa? Karena limit kirinya sama dengan limit kanannya. Oke ya. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2, bagian B, sorry. Bagian B. Bagian B katakan bahwa tentukan F1. Nah, F1-nya itu kita tidak perlu pakai limit. Kita lihat aja F1. F1 yang ada satu, kalau persamaan yang minus X nggak mungkin ya. Kemudian kalau X nggak mungkin. Kenapa? Karena satunya nggak masuk. Tapi kalau 1 tambah X, ini satunya masuk. Maka dia adalah 1 plus X ya. Jadi kalau saya masukkan sini, Fx-nya sama dengan 1 tambah X. Sehingga kalau F1-nya adalah 1 tambah 1, dia adalah 2. Ya, kalau saya punya F0, F0-nya itu di mana? F0. F0-nya itu di persamaan yang Fx sama dengan X. Ya, jadi ini ya. Jadi kalau saya punya F0, itu dia adalah 0. Bisa ya? Kemudian bagian C. Bagian C adalah limit dari
fx dari x menuju 1 ya. Limit dari x menuju 1 dari fx. So, kita lihat lagi untuk limit kirinya. Jadi limit kiri. X menuju 1 dari kiri. Nah, kalau dari kiri, lihat di satunya. Ini 1. Kalau dari kiri berarti yang ini kan, X. Ya. Berarti fungsinya adalah X. Dia adalah 1 ya. Sedangkan kalau limit kanan, limit X menuju 1 dari kanan. 1 dari kanan yang mana? Yang ini kan, Y sama dengan 1 tambah X. Jadi ini adalah 1 tambah X. Itu adalah 1 tambah 1, itu adalah 2. Sehingga di sini dikatakan bahwa kalau kita lihat bahwa limit kiri tidak sama. Oke, nah kita lihat bahwa limit dari kiri itu tidak sama dengan kanan ya. Karena kalau ini kan X menuju 1, dari kiri itu 1, sedangkan dari kanan itu 2 ya. Ya, dari fx. Sehingga limit dari X menuju 1 dari fx itu tidak ada ya. Oke. Nah, itu adalah contoh-contoh dari limit ya. Kemudian oke, ini adalah teorema-teorema limit ya. Anda bisa lihat teorema limit kalau jadi ini limit dari konstanta ya, dia adalah konstanta. Kemudian limit dari X menuju C dari X aja itu adalah C. Kemudian kalau fungsi limitnya dikalikan dengan konstanta, ini kita keluarkan K-nya, kemudian limitnya ini kita masukkan. Kemudian ini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar. Ya, tuh. Itu adalah sifat-sifat dari limit. Nah, latihannya nanti akan saya berikan, tapi saya mohon Anda untuk membuat dulu, mencoba untuk membuat latihan-latihan yang saya berikan. Oke, Anda coba buat latihan dulu ya ini. Latihan-latihannya mungkin saya bisa cek nomornya ini ya, nomor 15, 17, kemudian 25, 26, dan 28. Ini ada sifat-sifat dari limit, ya tinggal dilihat aja sifat-sifatnya. Kemudian buat 5 nomor ini, 15, 17, 25, 26, dan 28. Dan jangan lupa, ini minggu depan saya akan lihat atau nanti mungkin saya akan buat latihannya. Saya suruh